Selamat malam, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kamu sekalian, salam sehat. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan dan kasih-Nya yang boleh kita alami sepanjang hari ini. Kalau kita masih boleh ada, semua hanya karena anugerah, semua hanya karena berkat yang dari Tuhan. Dan karena itu, mari kita menyatakan penyembahan kita lewat renungan dan doa malam. Dan untuk renungan dan doa malam, kita akan dedikasikan buat keluarga Bapak Nathaniel Tandirogang yang ada di Samarinda, buat keluarga Bapak Seber Kombong yang ada di Balikpapan, buat keluarga Bapak Martin Panggalo yang ada di Manado, dan buat keluarga Bapak Simon Tamu yang ada di Penajam Pasir Utara. Karena itu mari kita tenang teduhkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan. Mari kita masuk dalam saat yang teduh. Saya jemput kita semua untuk berdiri dan kita angkat pujian Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang tersimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Pertolongan kepada kita dalam ibadah ini itulah datang daripada pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia memeliharakan ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pelayanan pemberitaan firman untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita angkat satu pujian pribadi yang mengenal hatiku. Hati yang haus, rindu aliran sungaimu,
tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh haus akan firman-Mu. Kami sangat merindukan akan suara-Mu. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan diteguh kuatkan untuk melakukannya. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 2 Korintus pada pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus pada pasal yang keempat, ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan demikian. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema perenungan kita, peliharalah kehidupan rohanimu. Peliharalah kehidupan rohanimu. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, pada banyak kesempatan Tuhan Yesus sering memperingatkan umat-Nya, para pendengarnya, para pengikutnya, untuk tidak mudah kecewa. Untuk tidak mudah kecewa ketika apa yang mereka harapkan tidak seperti kenyataan yang mereka temui. Tuhan Yesus sangat berharap agar saudara dan saya sebagai pengikutnya memiliki iman yang tangguh dalam menghadapi kenyataan atau keadaan yang tidak seperti apa yang kita pikirkan. Mengapa saudara-saudara hal ini sangat ditekankan? Karena pada dasarnya Tuhan tahu bahwa tidak seorang pun yang kebal terhadap kekecewaan. Tidak seorang pun dalam dunia ini yang kebal terhadap kekecewaan. Tapi saya mau memberi peringatan kepada saudara sekalian bahwa hati yang begitu mudah kecewa adalah hati Kain. Karena itu iblis menyusup ke dalam hatinya dan Kain pun melakukan tindakan yang konyol, yakni membunuh Abel saudaranya.
Dan buah dari perbuatan itu, saudara-saudara, Kain terlempar dari hadapan Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan kepada Kain sebelum ia melakukan tindakan konyol membunuh saudaranya Habel. Tuhan berkata dalam Kejadian pasal 4, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 demikian. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ingatlah saudara-saudara, orang yang kecewa, hatinya panas dan mukanya muram. Mukanya tidak berseri, mukanya tidak bercahaya. Karena itu, saya perlu mengulang hal ini sekali lagi. Hati yang kecewa akan menjadi sasaran empuk iblis untuk memperalat kehidupan saudara dan saya menjadi pribadi yang sangat kejam bagi orang lain. Itulah sebabnya Amsal pasal 27 ayat 3 sampai 4 menasehati kita. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati. Panas hati. Dan panas hati kejam dan murka akan melanda. Tetapi siapakah dapat tahan terhadap cemburu? Nah, saudara-saudara, kekecewaan terkadang lahir dari kondisi kehidupan yang semakin merosot. Entah itu kesehatan, entah itu keuangan, entah itu jenjang karir yang tidak mulus, dan lain-lain sebagainya. Terlebih dalam kondisi kekinian, di mana pandemik telah meluluhlantakkan segala lini kehidupan. Hidup semakin susah, kesehatan pun seolah-olah ada dalam bayang-bayang kematian yang sangat menakutkan. Semua yang terjadi melahirkan kekecewaan, dan tidak sedikit orang yang mulai mencari kambing hitam untuk dijadikan sasaran, menumpahkan amarah dan kekesalan hati. Kita patut bersyukur saudara-saudara. Karena firman Tuhan terus menasihati kita untuk tidak kecewa dalam menjalani hidup ini. Indah apa yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kata tawar hati menunjuk pada kekecewaan. Sehingga bisa dikatakan seperti ini. Sebab itu kami tidak kecewa. Kami tidak kecewa. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Perkataan dalam bahasa Yunani yang dipakai untuk kata diperbaharui mengandung arti segar terus. Segar terus. Tidak layu. Muda terus. Awet. Dan tetap dalam kondisi yang terbaik. Itu kata yang dipakai. Diperbarui. Artinya tidak pernah susut. Tidak pernah haus. Ia muda terus, ia segar terus, ia tetap baik sekalipun dalam kondisi yang tidak baik. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi Paulus, ketika manusia lahirianya semakin merosot,
Justru manusia batinianya semakin diperkuat. Itulah sebabnya ia berkata, di dalam kelemahanlah aku merasakan kuasa Tuhan bekerja. Dan karena itu aku lebih suka di dalam kelemahanku. Karena ketika aku lemah, aku menjadi kuat. Sekali lagi saudara-saudara, bagi Paulus, ketika manusia lahirianya semakin merosot, justru semakin manusia batinianya diperkuat. Semakin sulit jalan yang harus dihadapinya, justru manusia batinianya semakin dipacu semangatnya untuk terus melangkah di dalam iman. Semakin dekat dengan Tuhan. Dan dalam kondisi apapun, ia terus memuji Tuhan. Ingat ketika Paulus dipenjarakan bersama dengan Silas. Mereka ditempatkan di tempat yang paling bawah. Kecewakah mereka? Enggak. Marahkah mereka? Enggak. Justru di tengah-tengah keadaan mereka yang terbelenggu, ditempatkan lagi di tempat yang tidak baik. Di tempat yang tidak baik itulah mereka memuji Tuhan. Mereka mengagungkan Tuhan. Tantangan, kesulitan justru semakin memompa semangat mereka untuk terus mengagungkan Tuhan. Dan justru di tengah-tengah keadaan seperti itu, kuasa Tuhan bekerja dan membebaskan mereka. Itulah sebabnya, melalui perikop bacaan kita ini, saya mau menekankan, jangan panik. Jangan panik jikalau manusia batinia kita ini, lahiria kita ini semakin merosot. Jangan panik. Jikalau keuangan kita semakin berkurang. Jangan panik saudara-saudara. Jikalau kesehatan kita ini semakin menurun. Jangan panik. Sebab justru di dalam kepanikan, seluruh kehidupan kita ini rasanya menjadi lemah dan tak berdaya. Adalah bijak jikalau kita menghadapi kenyataan yang sangat memahitkan kehidupan, kita justru mendekatkan diri kepada Tuhan dan mempercayakan seluruh kehidupan kita ini kepadanya. Jangan panik saudaraku. Mungkin ada di antara kamu yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. Jangan panik. Sebab apa yang terjadi pada saat ini, Tuhan melihatnya, Tuhan mengerti, dan Tuhan hendak melakukan sebuah tindakan yang lebih besar untuk mengangkat kehidupan kita jauh lebih baik daripada hari kemarin. Yang justru kita takuti ketika kita jauh dari Tuhan. Seharusnya kita panik ketika kehidupan rohani kita tidak terurus. Seharusnya kita panik ketika penyembahan kita terhadap Tuhan semakin merosot. Justru kita harus panik ketika mulut kita tidak lagi mampu untuk menyebut nama Tuhan di tengah keadaan yang paling sakit sekalipun. Itulah sebabnya kata-kata Paulus di sini memberi motivasi kepada kita bahwa sekalipun manusia lahiriah ini semakin merosot, tetapi manusia batinianya semakin diperbaharui dari hari ke hari. Semakin segar, semakin bersemangat, semakin kuat, semakin hebat. Tidak pernah berubah. Keadaan yang pahit sekalipun membuat Paulus merasakan tangan Tuhan bekerja untuk menolong dia
dan menyelamatkan dia. Saudaraku, kondisi sekarang menjadi pembelajaran bagi kita semua. Banyak hal yang harus kita baharui dalam kehidupan kita terkait dengan kehidupan batinia atau kehidupan iman kita. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh merasa kesal dan kecewa dengan keadaan yang terjadi. Justru kita patut bersyukur karena pandemi ini telah menyadarkan kita tentang pentingnya kita mengurus dan memperhatikan manusia batin kita. Sekarang saatnya saudara-saudara, kita diajak untuk memberi porsi yang besar dalam hal perhatian terhadap kehidupan rohani kita. Sekaranglah saatnya kita dipanggil untuk memberikan asupan yang baik terhadap kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Sekarang saatnya kita disadarkan bahwa takut akan Tuhan melebihi segala-galanya. Sekaranglah saatnya kita mau mengerti dan memahami apa yang Tuhan Yesus katakan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan kecewa ketika keadaan yang Anda hadapi sangat menakutkan. Jangan kecewa ketika situasi yang terjadi dalam hidupmu membuat Anda sulit untuk melangkah. Justru semangati dirimu dengan keadaan itu. Bahwa di tengah-tengah kepahitan yang terjadi, di tengah-tengah kepahitan yang ada, tangan Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kita. Pelihara kehidupan rohanimu. Itu yang terutama, sehingga hidupmu akan diberkati. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita bawa di dalam doa keluarga yang telah saya sebutkan tadi. Pun demikian kehidupan kita bersama. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga. Untuk kebaikan dan kasih yang telah kami alami. Dalam sejenak waktu lamanya, kami mendengarkan firman-Mu, kami merenungkan firman-Mu. Sungguh terasa saat ini Tuhan, ada peluang dan kesempatan bagi kami untuk kecewa dalam menjalani hidup. Sebab apa yang kami harapkan tidak seperti itu yang terjadi dalam hidup kami. Dan firman-Mu datang menyadarkan kami. Supaya kami tidak kecewa. Supaya kami tidak tawar hati. Supaya kami tidak panas dan bermuka muram. Sebab jikalau kami demikian, maka begitu mudah iblis akan menjatuhkan kehidupan kami. Kami akan mempersalahkan Tuhan dan juga mempersalahkan keadaan serta orang-orang di sekeliling kami. Tetapi saat kami berkata sama seperti Paulus, walau manusia lahiriah kami semakin merosot, justru manusia batinia kami semakin dikuatkan. Sehingga dengan itu, kami akan merasakan karya Tuhan dalam kehidupan. Tangan Tuhan bekerja untuk menyelamatkan kami. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Teristimewa buat keluarga Bapak Dr. Nathaniel Tandirogang di Samarinda. Engkau kiranya menyatakan kasih dan rahmat-Mu dalam perjalanan kehidupan pribadi,
dalam jenjang karir, mengangkat tugas dan pekerjaan, dalam tanggung jawab untuk menuntun kehidupan rumah tangga, dan juga di tengah-tengah pelayanan jemaat di Jemaat Samarinda. Terlalu berat tanggung jawab yang diemban. Sebab hambamu tidak hanya sebagai tenaga dosen di Fakultas Kedokteran Unmul, namun ia juga engkau beri tanggung jawab sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Kaltim. Pun demikian, tanggung jawab yang begitu berat sebagai Ketua Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Samarinda. Teguh kuatkan dia Tuhan. Tumbuhkan keyakinan dalam dirinya bahwa Engkau ada bersamanya dan akan mewujudkan setiap harapan-harapannya. Karuniakan hikmat di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga, dan lapangkan jalan baginya untuk jenjang karirnya. Hamba pun berdoa untuk istri Mama Dirga atau Ibu Nancy Somalinggi. Di dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang notaris. Mari Engkau tutup bungkus hidupnya di dalam kuasa-Mu dan malaikat-Mu berkemah di sekitar kehidupannya. Apapun yang ia kerjakan, Tuhan berkenan, sehingga ia mendapatkan yang terbaik demi kehidupan ini dan demi hormat bagi nama-Mu. Kau memberkati anak-anak Dirga bersama dengan adik-adiknya dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depan. Dilapangkanlah jalan bagi setiap mereka untuk meraih apa yang mereka impikan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat, sehingga anak-anak karunia-Mu boleh merasakan kedahsyatan kasih dan kuasa-Mu yang menopang kehidupan, dan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi dunianya. Terima kasih Tuhan, hamba pun mau berdoa buat kekasih kami, Bapak Seber Kombong, yang ada di Balikpapan. Engkau kiranya melindungi dan menyertai dia dalam tugas dan tanggung jawab sebagai aparat negara, sebagai seorang anggota Polri yang bertugas di Polda Kalimantan Timur. Mari ya Tuhan, Engkau menyatakan yang terbaik dalam hidupnya. Teristimewa beberapa minggu ini, ia susah untuk tidur. Ia susah untuk beristirahat. Mari Engkau jamah tubuhnya Tuhan. Engkau pulihkan keadaannya. Engkau bangkitkan keyakinan dalam dirinya bahwa Engkau selalu ada besertanya. Apapun tantangan yang sedang dia hadapi, apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam hidupnya, Tuhan mengerti, Tuhan tahu, dan Tuhan tahu bertindak apa yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jenjang karirnya Tuhan berkati. Diberkatilah dalam karya rumah tangga, diberkati dalam pelayanan jemaat di Jemaat Ebenezer Balikpapan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Mama Linda, istri kekasih, di dalam tugas dan tanggung jawabnya menata kelola kehidupan rumah tangga. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga ia mampu menata kelola kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Sehingga melalui karya seorang ibu rumah tangga, berkat kasih-Mu akan terus dialami oleh seisi rumah tangga dan Tuhan yang dipermuliakan. Hamba berdoa secara khusus buat anak kekasih Amelinda yang akan mengikuti tes penerimaan Taruni Akpol 2020. Betapa ya Tuhan, anak kekasih Linda sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berharap agar kelemahan ini tidak merintangi semangatnya untuk menghadapi tes penerimaan
Taruni Akpol. Lapangkan jalan baginya Tuhan. Luruskan jalan baginya. Sebab kami yakin dan percaya, ketika Engkau buka jalan, tidak ada kuasa pun yang dapat merintanginya. Saat Engkau membuka pintu bagi anak-anak-Mu, tak ada satupun kuasa yang dapat menutupnya. Karena itu berkati anak kekasih kami Linda. Berkati upaya orang tua untuk memfasilitasi dirinya agar dapat diterima di Akpol. Terima kasih Bapa, memberkati semua anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan keluarga. Kiranya mereka dapat bertumbuh dengan baik fisik dan rohani, dan Tuhan dipermuliakan. Hamba pun berdoa untuk keluarga Bapak Martin Panggalo yang ada di Manado. Tuhan berkati hamba-Mu dalam tugas dan pekerjaan selaku bankir di Bank BTPN. Diberkatilah jenjang karirnya. Diberkatilah tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dilapangkanlah jalan untuk setiap harapan-harapan ke depan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan kepadanya, sehingga ia tetap kuat dan tegar di dalam menjalani hidup dan tetap bersyukur kepadamu. Iya Bapa, hanya Engkaulah sandaran kehidupannya. Dan karena itu teguhkan dan kuatkan dia, sehingga ia tidak akan pernah kecut dan tawar hati di dalam menjalani hidup. Sebab Tuhan yang ia sembah adalah Allah yang perkasa dan dahsyat, karyanya agung, dan tidak ada satupun yang gagal jikalau Tuhan berkehendak. Mari Tuhan Engkau memberkati Mama Peren di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku istri, selaku ibu atas anak-anak. Kiranya diteguhkan dan dikuatkan di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga. Memberkati anak kekasih Peren dalam perkuliahannya dan dalam rencana untuk mengikuti KKN pada bulan Juli ini sampai Agustus. Mari Tuhan jaga dia. Mari Tuhan perlengkapi dia dengan kekuatan dan kesehatan. Mari Tuhan tutup bungkus di dalam kuasa-Mu dan malaikat-Mu memegari kehidupannya. Sehingga ia dapat menjalani masa KKN-nya dengan baik. Sampai pada akhirnya Tuhan akan menuntun dia menyelesaikan pendidikan dan Tuhan dipermuliakan di atas segala-galanya. Bersyukur bersama dengan anak kekasih Brian yang boleh lulus pada tingkat SMP dan melanjutkan pada jenjang tingkat SMA. Mari Tuhan terus lapangkan jalan bagi anak kekasih Brian untuk mengejar harapannya, untuk mengejar masa depannya. Pun demikian ucapan syukur bagi anak kekasih Sharon yang boleh naik kelas 6. Diberkatilah setiap harapannya, diberkatilah setiap cita-citanya. Sehingga anak kekasih boleh meraih yang terbaik dalam hidup dan Tuhan dipermuliakan. Pun demikian hamba berdoa buat kekasih kami keluarga Bapak Simon Tammu yang ada di Penajam Pasir Utara dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku Kapolsek di sana. Mari Tuhan teguhkan dan kuatkan dia di dalam mengangkat seluruh tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Lapangkan jalan bagi jenjang karirnya. Karuniakan hikmat kepadanya untuk terus berkarya, bahkan melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan di Jemaat Ebenezer Balikpapan. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dialami dalam setiap hal yang dilakukan, sehingga Tuhan dimuliakan di atas segala-galanya. Diberkatilah Mama Pasya selaku istri bagi suami dan ibu atas anak-anak anugerah-Mu. Biarlah hikmat daripada-Mu akan memampukan dia untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam takut akan Tuhan. Sehingga karya seorang ibu di tengah keluarga akan menghadirkan sorga-Mu dalam rumah tangga. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati anak kekasih Pasya bersama dengan kedua adiknya. Lingkupi hidupnya di dalam kasih dan rahmat-Mu. Sehingga anak-anak karunia-Mu boleh bertumbuh berkembang, mengejar harapan dan cita-cita mereka, sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal dalam hidup. Diberkatilah orang tua yang ada di Balikpapan. Damai sejahtera-Mu akan terus ada dalam kehidupan mereka. Diberkatilah seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, dalam setiap perjuangan, dalam setiap harapan, dalam setiap kerinduan. Diberkatilah kehidupan rumah tangga, diberkatilah kehidupan anak-anak cucu, memberkati
dan mengaruniakan kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Bahkan segala yang diperlukan dalam menjalani hidup, Tuhan yang akan menyediakan, sebab Engkau adalah Jehovah Jireh. Memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menjalani hidup, tutup bungkus mereka di dalam kuasa dan rahmat-Mu. Diberkatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa secara khusus buat saudara kekasih kami Rizal Obed Bani yang mengalami stroke dan dirawat di Rumah Sakit Bontang. Juga kami berdoa untuk kekasih kami Jenny Papa Puasa yang dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Kami berdoa untuk Audrey Supusepa, untuk Bapak Jonathan Sampetoding, untuk Audrey Mantiri, untuk Ibu Alfrida Paembonan, dan begitu banyak anak-anak Tuhan dalam kelemahan. Tuhan jamah mereka dan sembuhkan mereka. Diberkatilah para nakes yang sekarang berjuang karena kelemahan tubuh, bahkan yang masih kuat dan sehat, sedang mengangkat tanggung jawab untuk melayani setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan selamatkan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kuasa dan kasih-Mu dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bersyukur untuk keberhasilan yang diperoleh oleh saudara kekasih kami Dr. Binsar Maranatha Sirait atau Papa Datu, yang telah lulus ujian negara sehingga dapat menyandang dokter spesialis urologi. Tuhan lapangkan jalan bagi jenjang karir selanjutnya. Pun demikian, hamba berdoa buat Dr. Pinkan Kalalembang atau Mama Datu yang akan mengikuti ujian negara pada tanggal 3-4 Juli untuk mendapatkan gelar dokter spesialis radiologi. Mari Tuhan persiapkan dirinya. Mari Tuhan lapangkan jalan baginya. Sama seperti Tuhan telah menolong dan menopang suami kekasih berhasil meraih harapannya. Pun demikian Tuhan akan menolong dia sehingga ia dapat menghadapi ujian dan boleh lulus dengan baik. Pun demikian, kami bersyukur untuk kebahagiaan atas pertambahan usia dari anak-anak Tuhan. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan menyempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia mereka. Terlebih khusus buat anak dan cucu kekasih kami Belpa Saranga atau cucu dari Bapak John Latana. Biarlah Tuhan akan melingkupi cucu kekasih kami di dalam kuasa-Mu, dapat bertumbuh dengan baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Diberkatilah semua orang yang setia menyaksikan tayangan ini. Biarlah kasih dan rahmat-Mu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah pengharapan kami. Engkau jauh mengerti daripada apa yang bisa kami sampaikan kepadamu. Karena itu ampunilah salah dan dosa kami, agar tidak merintangi kuasa kasih-Mu yang Engkau telah sediakan bagi setiap orang yang menaruh harap kepadamu. Kami sampaikan doa dan harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, menantikan berkat dari Tuhan, kita angkat pujian, Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jalani hidupmu, jangan pernah kecewa. Tuhan yang kita sembah adalah setia. Ia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena itu arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Selamat buat keluarga Bapak Dr. Nathaniel Tandirogang, buat keluarga Bapak Seper Kombong, buat keluarga Bapak Martin Panggaloh, dan buat keluarga Bapak Simon Tamu, dan semua anak-anak Tuhan di Jemaat Masale, serta semua anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan tayangan, menyaksikan tayangan dari Jemaat Masale. Diberkatilah kita semua. Kiranya Tuhan melindungi kita sepanjang malam ini. Tuhan Yesus memberkati.